Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Alarsi. Di sini saya dari kelas EF102. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu proses perakitan komputer. Jadi yang pertama ini adalah power supply atau PSU. Fungsinya itu mengubah listrik dari PLN menjadi DC yang mendistribusikan daya ke seluruh komponen komputer. Sini kita, karena di sini sudah terpasang ya, dan entah kenapa ini tidak bisa dipasang. Kita coba di LAN ya. Di sini pun udah terpasang. Nih kita pasang pun sudah seperti ini aja. Bautnya juga nggak bisa dipasang. Kita langsung lanjut ke motherboard aja. Yang pertama di sini ada RAM. RAM ini fungsinya adalah menyimpan data sementara yang digunakan agar proses bisa berjalan cepat. RAM atau random access memory ini di sini kita ada dua slot ya, RAM 1 dan RAM 2. Pertama kita lepas dulu semuanya. Di sini kita pasang RAM 1. Jangan lupa di pin biar tidak lepas. Kemudian RAM 2 nya kita pasang, pinnya juga harus dijepit juga. Kemudian kita pasang CPU atau prosesor. Nah, CPU atau prosesor ini adalah otak komputer yang mengolah data dan menjalankan perintah program. Disitu kita tutup. Di sini harusnya kita pasang dengan thermal compound, tapi di sini tuh tidak. Entah kenapa thermal compound ini nggak bisa dipakai. Di drag kemanapun dia nggak bisa. Kita lanjut aja ke heatsink. Ini di heatsink juga sama seperti ini, nggak bisa dipasang, harus diklik 2 kali. Kemudian kita turunkan ke bawah agar dia tidak lepas, dan kita sambungkan kabelnya ke motherboard, lalu kita install. Harusnya kita masang motherboard ini ke dalam casing teman-teman, cuma karena di sini nggak bisa, jadi kita langsung ke sini ya. Selanjutnya itu adalah ini, kita lepas dulu teman-teman. Ini kita lepas, kita mulai dari awal. Nah, yang pertama itu ada NIC, yaitu Network Interface Card. Fungsinya menghubungkan komputer ke jaringan menggunakan kabel LAN. Yang kedua ada wireless NIC, menghubungkan komputer ke jaringan tanpa kabel, biasanya menggunakan wifi ya teman-teman. Yang selanjutnya yang ke-9 itu video adapter atau VGA atau GPU. Fungsinya mengolah data grafis dan menampilkan gambar ke monitor. Di sini kita pasang NIC, lalu kita pasang bautnya. Kemudian wireless NIC di sini, kemudian bautnya, dan juga video adapter.
dan juga bautnya. Setelah itu kita lanjut ke pemasangan internal drive. Di internal drive ini entah kenapa nggak ada yang bisa dipakai ya. Ya intinya hard disk. Kita jelaskan dulu sebelumnya apa itu hard disk. Hard disk atau HDD itu fungsinya sebagai media penyimpanan permanen untuk sistem operasi, aplikasi, dan data. Hard disk harusnya kita pasang di sini, kita baut, dan kemudian kita lanjut ke pemasangan optical drive. Di sini optical drive itu fungsinya membaca dan menulis data dari CD atau DVD. Kemudian ada floppy drive yang fungsinya membaca dan menulis data dari disket. Nah, floppy drive ini udah jarang banget digunakan di komputer zaman sekarang. Pertama kita lepas dulu baut-bautnya, kita lepas juga floppy drive sama optical drive. Sebagai contoh awal itu kita harusnya memasang ini optical drive, cuma dia itu selalu begitu tuh, entah kenapa. Jadi kita ya intinya seperti itu teman-teman. Ini kita pasang optical drive, kita pasang bautnya, pasang floppy drive juga sama, kita pasang juga bautnya. Oke, setelah itu kita masuk ke internal cable. Nah, kemudian di sini kita ada pata kabel, pata atau SATA. Kabel data ini fungsinya adalah sebagai menghubungkan antara HDD atau SSD atau optical drive ke motherboard. Yang kedua ada floppy cable. Floppy cable ini fungsinya sebagai menghubungkan floppy drive ke motherboard. Floppy drive yang tadi kita pasang kita hubungkan ke motherboard. SATA, teman-teman, maaf, ini pata itu pata kabel atau ID kabel. Nah, ini SATA kabel. Fungsinya mirip ya sama pata kabel, menghubungkan HDD atau optical drive ke motherboard. Karena kita di sini pata kabel kita hubungkan. Ini floppy kabel. Ini seperti ini teman-teman. Lalu kita hubungkan ke sini. Nah, untuk pata kabel ini nggak tahu kenapa nggak bisa ya tuh. Oh, bisa nih. Nah, ini kita hubungkan, ini juga kita hubungkan. Kemudian ke SATA kabel yang dihubungkan ke sini teman-teman. Nah, ini kabel-kabelnya kita hubungkan dulu.
sudah terpasang, kita lanjut ke case panel atau di tahap terakhir ya teman-teman. Case panel, casing ini berfungsi sebagai tempat dan pelindung seluruh komponen komputer. Monitor ini menampilkan output visual dari komputer. Kemudian keyboard adalah alat input untuk memasukkan teks dan perintah. Selanjutnya mouse, alat input untuk menggerakkan pointer dan memilih objek di layar. Selanjutnya ada USB, Universal Serial Bus, yaitu yang terbuka untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti flash disk, keyboard, dan mouse. Selanjutnya ada Ethernet. Ethernet ini teknologi dan port jaringan kabel untuk koneksi LAN atau internet. Selanjutnya wireless antenna, menerima dan memancarkan sinyal WiFi agar koneksi nirkabel lebih baik. Yang terakhir power port, kabel yang menghubungkan power supply ke sumber listrik. Oke, kita mulai dari awal teman-teman. Ini pertama kita lepas dulu. Nah, yang awalnya seperti ini kita pasang dulu case panel, kita pasang juga bautnya. Ini kita lepas dulu teman-teman, kita buat presentasikan dari awal. Nah, untuk yang pertama itu kita pasang monitor, kita pasang di sini. Kita pasang seperti ini. Jangan lupa ditutup. Kita pasang keyboard di sini sesuai dengan arahnya. Kita install. Kita pasang mouse. Kita pasang juga di sini USB yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kabel Ethernet. Seperti ini kita pasang. Oh, ini lupa dilepas. Kita pasang wireless karena ini di belakang. Kemudian yang terakhir ada power cord, kita pasang seperti ini. Oke. Ini kita pasang kembali. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.